Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise. Connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! Hai guys, Happy New Year! Kalian hebat banget bisa bertumbuh menjadi anak yang baik selama tahun 2022 kemarin. Di tahun baru ini, apakah kalian punya keinginan atau wishlist yang mau kalian raih atau dapatkan? Coba beritahu kepada orang tua atau keluarga kalian ya. Oke? Sekarang saatnya kita untuk mendengar kabar baik dari Kak Angel. Let's go! Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama untuk Tuhan. Karena hari ini sudah Tuhan berikan untuk kita hari yang baru. Hari ini harinya Tuhan.
Ayo kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat ya. Siap? Let's go! This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ayo adik-adik kita bernyanyi lebih semangat. Karena kita anaknya Tuhan. We are the kids of the living God, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Selamat tahun baru kids, yeay! Tahun 2022 sudah terlewat dan sekarang kita akan siap untuk melangkah dan hidup dengan baik di tahun 2023 ini. Wah, kakak tidak sabar. Kira-kira apa yang akan Tuhan inginkan untuk kakak di tahun ini ya? Tahun 2022 sudah kita lewati dengan baik dan semangat. Tidak terasa tahun 2022 kemarin adalah tahun yang tidak mudah. Teman-teman yang tadinya sekolah online tiba-tiba masuk sekolah onsite. Puji Tuhan, kondisi pandemi sekarang semakin bisa teratasi dengan baik. Meskipun masih ada virus jahat yang menyerang beberapa teman kita, tapi Tuhan tetap menolong dan memelihara hidup kita semua. Apapun yang terjadi di dunia saat ini, ada satu hal yang paling penting. Yes, itu adalah kasih Yesus untuk kita semua. Ya, Yesus menyayangi kita no matter what. Allah sangat sayang kepada kita sehingga Allah memberikan anaknya Yesus untuk menebus kita dari dosa. Dan baru seminggu yang lalu kita merayakan kelahirannya. Yesus selalu ada bersama dengan kita dan memelihara hidup kita. Kita bisa percaya kepada Yesus. Ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, kids. Yesus terus melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan di tahun baru 2023 ini adalah saat yang tepat untuk kita anak-anak Yesus untuk bersinar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Biasanya di awal tahun orang-orang membuat sebuah resolusi. Resolusi adalah hal yang ingin kita lakukan atau kita dapatkan di sepanjang tahun. Atau hal yang tidak akan kalian lakukan lagi. Contohnya, tahun 2023, aku mau belajar lebih rajin lagi. Aku mau suka makan sayur. Aku mau les piano. Dan aku mau menjadi pemain sepak bola yang hebat. Nah, contoh lainnya, aku tidak akan menangis lagi saat mama tidak membelikan mainan yang aku inginkan. Atau aku tidak akan mengejek temanku lagi. Wah, itu contoh-contohnya ya kids. Jadi apa yang kamu ingin lakukan atau dapatkan di tahun 2023 ini?
Coba minta bantuan kepada keluargamu untuk menuliskannya di kertas ya, supaya tidak lupa. Sekarang kita coba lihat resolusi apa yang teman-teman kita mau di tahun 2023. Wow, good! Itu adalah resolusi yang bagus, kids. Kita akan mencoba melakukan hal yang baik di sepanjang tahun 2023. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Ingat, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan kakak yakin sekali kita pasti bisa melakukannya. Oke, kakak mau menantang kalian untuk berbuat baik kepada semua orang. Seperti seseorang yang ada di Alkitab kita. Hari ini kakak akan bercerita Super Bible Story dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau gitu kita nyanyikan lagu kesayangan kita, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Yesus bercerita banyak kisah yang keren kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah kisah seorang Samaria yang baik hati. Suatu hari ada seorang berbangsa Yahudi yang sedang melakukan perjalanan jauh dari Yerusalem ke kota Yeriko. Dia pergi melewati padang gurun yang luas dan sepi. Tiba-tiba ada sekelompok orang jahat yang menghadang, merebut semua barang yang orang Yahudi itu miliki. Tidak hanya barang dan kuda yang diambil, kids. Orang-orang jahat itu juga memukuli dan melukai orang Yahudi itu. Aduh, kasihan sekali ya orang Yahudi itu. Dia terluka dan tidak bisa bergerak. Barang-barangnya semua hilang, diambil orang jahat itu. Orang Yahudi itu harus segera ditolong, kids. Tapi tempat itu adalah jalanan yang sangat sepi. Sampai beberapa waktu kemudian lewatlah seorang imam atau pendeta. Wah, pasti imam itu akan menolong kan? Tapi ya kids, ternyata tidak, kids. Imam itu hanya melihat orang Yahudi yang tergeletak lemas dan penuh luka itu. Lalu dia hanya pergi melanjutkan perjalanannya. Oh no, kids, tega sekali imam itu. Dia tidak mau menolong orang Yahudi yang sedang terluka parah. Tapi tenang, Alkitab mengatakan setelah imam itu pergi, ada seorang Lewi yang melewati jalan itu. Orang Lewi itu berjalan mendekati orang Yahudi itu. Dan dia tidak menolongnya, kids. Ya ampun. Orang Lewi itu juga pergi dan meninggalkan orang Yahudi itu. Sedih ya. Padahal imam dan orang Lewi itu sama-sama orang Yahudi. Iya, mereka itu adalah bangsa yang sama seperti kakak dan kamu. Sama, kita sama-sama orang Indonesia. Tapi imam dan orang Lewi itu tidak mau menolong orang Yahudi itu.
apakah orang Yahudi itu bisa tertolong ya? Kids, kita lanjutkan baca kisahnya ya. Tidak lama kemudian ada seorang Samaria. Bangsa Samaria itu berbeda ya dari bangsa Yahudi. Dan apakah orang Samaria ini akan meninggalkan orang Yahudi ini juga? Atau apakah dia akan menolongnya? Kita lihat saja ya kisahnya. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yerikho. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Wow, kids, orang Samaria yang baik itu tidak hanya menolong, tapi juga membantu merawat orang Yahudi itu. Akhirnya orang Yahudi itu tertolong. Baik sekali ya orang Samaria itu. Dia mau menolong orang lain dengan maksimal. Orang Samaria juga membayar biaya perawatan orang Yahudi itu sampai dia sembuh. Yesus mau kita bisa menjadi seperti orang Samaria itu. Kalau kamu sayang kepada Yesus, kamu harus melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Seperti menolong teman, berbagi apa yang kamu miliki kepada orang lain, atau juga menghibur orang yang sedang sedih. Itu adalah sebuah resolusi yang keren, kids. Ayo, kita catat di kertas resolusi kita ya. Ayo berbuat baik, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga kepada orang lain. Itulah yang Yesus ingin kita untuk lakukan. Kalau kamu, kakak, sayang kepada Yesus, kamu akan melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Seperti menolong teman, berbagi apa yang kamu miliki kepada orang lain, atau mungkin menghibur orang yang sedang sedih. Itu adalah sebuah resolusi yang keren, kids. Ayo catat di kertasmu goals dan janjimu untuk melakukan hal yang baik di tahun 2023. Itulah yang Yesus ingin kita lakukan. Sekarang kita berdoa yuk. Dear Jesus, terima kasih ya Tuhan
Engkau sudah memberkati dan menyertai kami di sepanjang tahun 2022. Tuhan, kami mohon pertolongan dan berkat Tuhan untuk tahun yang baru ini. Berikan kami kemampuan untuk bisa hidup lebih baik, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain. Thank you God, we love you Jesus. Amen. See you next week everybody. Bye. Wah, firman Tuhan hari ini keren banget ya kids. Kakak gak sabar untuk bikin resolusi yang baru di tahun ini. Sekarang kakak mau share ayat super untuk kalian. Yuk kita hafalkan bersama. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Awesome! Kids, kakak berdoa untuk kita semua semoga Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita selama di tahun 2023 ini. Yuk, kita hidup lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui scan QR code ini atau transfer ke rekening BCA. Mintalah bantuan kepada keluarga kalian untuk memberikan persembahan ya. Terima kasih kids. Informasi kegiatan Seru Star Kids dan MyStar bisa kalian lihat di Instagram atau save nomor hotline Star Kids ini ya. Online Church MyStar yang super fun akan kembali lagi minggu depan dengan super Bible Story yang baru. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan share ke teman-teman kalian ya. See you on the next adventure kids. MyStar, let your light shine. Bye-bye.